Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Febika Duyanti, kakak dari Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 21591073. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan materi IPA mengenai memelihara lingkungan. Adapun poin-poin yang ingin kakak jelaskan, yang pertama itu lingkungan sehat, yang kedua lingkungan tidak sehat, dan yang ketiga memelihara lingkungan. Baiklah, sebelumnya di sini apakah adik-adik tahu apa itu memelihara lingkungan? Oke, baiklah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai memelihara lingkungan. Oke, maka di sini arti memelihara lingkungan adalah menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, poin yang pertama itu adalah lingkungan sehat. Ada yang tahu nggak apa itu lingkungan sehat? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka di sini kakak akan menjelaskan apa itu lingkungan sehat. Sebelum membahas lingkungan sehat, ada perlunya kita memahami tentang arti lingkungan itu tersendiri. Dalam dunia pendidikan, lingkungan adalah kondisi fisik di mana terdapat seluruh sumber daya alam yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sendiri memiliki dua komponen, yakni lingkungan biotik dan abiotik. Oke, apa sih Kak pengertian dari biotik? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu pengertian dari biotik. Biotik adalah komponen hidup atau bernyawa seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara pengertian dari abiotik tersendiri itu apa sih Kak? Oke, kakak juga akan menjelaskan apa itu abiotik. Abiotik adalah komponen lingkungan yang ada tapi tak bernyawa, seperti tanah, air, dan udara. Oke, komponen-komponen inilah yang menyebabkan adanya simulasi atau situasi di mana lingkungan layak untuk ditinggali untuk kita. Di sini juga kakak akan menjelaskan pengertian dari lingkungan sehat itu sendiri. Baiklah, lingkungan sehat adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sehat juga akan berdampak bagi kehidupan manusia. Oke, poin yang kedua itu atau bagian dari lingkungan sehat. Oke, di sini adik-adik semua ada yang tahu nggak apa ciri-ciri dari lingkungan sehat? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, jika tidak ada yang tahu, maka di sini kakak akan menjelaskan ciri-ciri dari lingkungan yang sehat. Salah satu ciri-ciri lingkungan sehat adalah kualitas udara yang bersih dan segar, suasana sejuk dan rindang, adanya tempat pembuangan limbah, dan cara untuk mewujudkan udara yang bersih yaitu dengan menanamlah pohon atau tanaman di sekitar lingkungan seperti di tempat tinggal kita, sehingga tanaman itu tersendiri nanti dapat memproduksi oksigen secara alami dan tanaman juga mampu menyerap karbon dioksida. Adik-adik semua, tadi kan kakak sudah menjelaskan lingkungan yang sehat, maka dari itu terdapat juga lingkungan yang tidak sehat. Apakah adik-adik semua ada yang tahu pengertian apa lingkungan yang tidak sehat? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, jika tidak ada yang tahu, maka di sini kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah kualitas udara
tanah dan airnya tidak bersih. Udara dikatakan tidak bersih jika udara tersebut dikotori oleh asap. Udara yang kotor tentu tidak baik untuk kesehatan pernapasan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan untuk kita. Poin yang ketiga itu menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Untuk poin yang keempat, yaitu menggunakan produk daur ulang. Apa sih Kak daur ulang itu? Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah. Terdapat 4R. Apa saja itu, Kak? Yang pertama itu reuse. Yang kedua, reuse. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, replenish. Poin yang keempat itu adalah menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Apa sih Kak abrasi itu? Ada yang tahu nggak? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan abrasi. Abrasi tersendiri adalah proses pengkikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya, abrasi sering disebut juga dengan nama, ada yang tahu? Disebut dengan nama erosi pantai. Poin yang terakhir adalah melarang pemburuan liar. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pemburuan liar? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Oke, jika tidak ada yang tahu, maka kakak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemburuan liar. Pemburuan liar adalah suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan mengenai materi tentang memelihara lingkungan, yang terdapat poin-poinnya yaitu lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan cara-cara untuk memelihara lingkungan. Di sini, kakak harap kalian dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari kalian pada keesokan harinya atau pada hari-hari kalian. Di sini kakak juga berharap kalian dapat membedakan mana lingkungan yang sehat dan mana lingkungan yang tidak sehat. Dan kakak berharap juga kalian bisa menjaga lingkungan yang sehat. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.